Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka Tuhan yang membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan hati melalui doa dan firman ini supaya jiwa kami disegarkan, roh kami menyala-nyala kembali kepada Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Bahkan mereka dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan, kiranya kasih kuasa berkat Tuhan turun kepada mereka. Bahkan mereka boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berbicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus yang tidak bisa terbantahkan, yaitu dikatakan penampakan Yesus yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya ketika dia bangkit, yaitu di Danau Galilea. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dikatakan ketika murid-murid itu mulai mencari ikan di Danau Galilea, yaitu namanya Simon yang disebut juga Petrus, juga Thomas, juga dikatakan anak-anak Zebedeus, dan dua murid yang lainnya. Mereka mencari ikan, namun mereka tidak mendapatkan sepanjang malam itu. Setelah hari sudah menjelang siang, artinya di sini yaitu menjelang pagi. Maka saat itu ada sapaan, yaitu dari Yesus Kristus yang mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Dan Yesus bertanya apakah mereka ada makanan. Mereka berkata tidak mendapatkannya. Maka kemudian Yesus menyuruh mereka untuk menghelakan jalannya. Saat itu kemudian mereka menghelakan jalannya dan mereka mendapatkan ikan yang penuh di dalam jala mereka. Sehingga mereka tahu bahwa itu Yesus. Dan kemudian Petrus memakai pakaian dan kemudian dia terjun ke danau itu dan menjumpai Yesus. Dan saat mereka sampai di daratan, mereka menjumpai Yesus sedang membakar ikan dan roti yang ada di depannya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bawalah ikan-ikan itu yang baru kamu tangkap. Mereka telah mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar dan jala mereka tidak koyak. Nah, di sini saudara, penampakan Yesus Kristus itu bukan hanya di tengah-tengah kuburan yang kosong, bukan hanya di rumah ketika mereka sedang berbincang, bukan hanya ketika mereka berjalan menuju satu kota yang bernama Emmaus, tetapi ketika mereka gagal mencari nafkah, Yesus pun hadir, bahkan menyapa dan memberikan berkat-Nya. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus, saudara, jangan sampai kita menyikapi sesuatu dengan salah. Bahwa kebangkitan Yesus itu juga, saudara, sekaligus memperhatikan kita, menolong kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Dan kemudian saat itu karena mereka tahu itu Yesus, maka saudara di sini kita melihat bahwa Yesus itu sudah menyiapkan juga ikan dan roti. Itu artinya adalah berkat yang sudah matang. Jadi Yesus di samping memberikan berkat mereka secara mukjizat di tengah-tengah mereka dalam mata pencarian mereka, Yesus juga menyediakan makanan yang sudah siap saji, artinya yang matang itu. Kalau kerap kali kita mendapatkan berkat yang mentah, kita harus mengelolanya lebih dahulu. Mungkin tangan kita akan kena duri dan keluar darah. Tetapi tidaklah demikian, Yesus telah menyediakan juga makanan yang sudah matang. Inilah artinya kerap kali sebagai orang percaya, ya, kita ini lupa bahwa kebangkitan Yesus itu yang pertama, Dia sangat memperhatikan dan menyapa kita, bahkan memberkati kita dengan mujizat dan berkat-Nya yang besar. Tetapi ada yang kita lupakan. Yang kedua yaitu bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita jangan membuat kita jauh kepada Tuhan.
Belajarlah dari murid-murid ini, mereka mendekat kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, bawalah juga ikan-ikan yang kamu tangkap itu untuk dimasak. Di samping itu Yesus juga menyediakan, yaitu berkat yang matang. Artinya di sini, apa yang kita dapat, dan apa yang Tuhan berikan, dan apa yang Tuhan siapkan. Yang kita dapat, kita sebagian diminta Yesus untuk dikelola. Dan Yesus juga menyediakan yang sudah matang, sehingga kita boleh menikmati dengan baik. Dan ketika kita melihat Yesus itu bukan hanya memberi mujizat, tapi Yesus itu juga melayani mereka. Yaitu Yesus membakar makanan, ya tadi dikatakan ikan dan roti, melayani mereka dalam makanan itu. Dan yang keempat, kita melihat bagaimana mereka mendapatkan ikan, 153 ekor ikan besar-besar, dan jala mereka tidak koyak. Yang keempat inilah menjadi satu perenungan kita, bahwa di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah cuaca yang tidak bagus, lingkungan yang tidak bagus, kebangkitan Yesus itu menjadikan apa yang tidak bagus menjadi bagus. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, jikalau kita tidak mempercayai kebangkitan Yesus atau hanya merayakan saja, namun kita tidak menjiwainya, bahwa kebangkitan Yesus bukan ditunjukkan kalau dia hanya bangkit saja, tetapi sekaligus dia datang menolong, memberkati, menyediakan, melayani. Bahkan saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka, jalan mereka tidak koyak. Artinya yang keempat ini, kerap kali kita diberkati namun rumah tangga kita hancur. Kita diberkati, rohani kita hancur. Kita diberkati, kita jauh dari Tuhan. Kenapa seperti itu? Jala itu koyak. Saudara, ketika seseorang belum diberkati, dia setia. Tapi setelah diberkati, timbullah kesibukan dengan alasan yang bermacam-macam. Mereka lupa kebangkitan Yesus itu, saudara, setiap hari terjadi dalam hidup kita, dan akan mengubah setiap kehidupan kita. Dan kalau kita melihat selanjutnya, apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, makanlah. Dari sinilah kita melihat bahwa Tuhan itu, saudara, tidak hanya memperhatikan kita, namun Dia adalah Tuhan yang juga memperhatikan kesehatan kita. Sebab itu siapa yang percaya Tuhan Yesus bukan hanya diselamatkan di surga, bahkan di bumi pun mereka Tuhan perhatikan. Sebagaimana doa Bapa kami juga dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, kalau kita mau sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan, maka kondisi di bumi kita walaupun sulit, walaupun apa saja, tetapi itu akan seperti surga. Karena apa? Karena suasana surga. Karena apa? Karena Yesus yang datang dari surga mendatangi kita, sehingga kita tahu bahwa suasana kasih berkat itu, surga ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah satu perenungan bahwa kita ketika percaya Yesus itu, Dia mati bagi kita, Dia bangkit juga bagi kita, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Dia akan datang menjemput bagi kita juga. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, marilah kita lebih setia lagi, dan kita lebih sungguh-sungguh lagi, dan menghayati kebangkitan Yesus adalah kebangkitan iman kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati, mengurapi setiap kami. Bagi saudara Engkau yang dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, Engkau yang di dalam doa, Engkau yang mengalami kesulitan, pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, ekonomi, keuangan, maupun keluarga, bahkan perjodohan masa depan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus, imanmu telah menyembuhkan kamu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan pulih. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.